Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiah, saya dari kelas PAEG 5A, NIM saya 1912116. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan komponen isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Yang pertama, pengertian isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran materi yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasa tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Majid, tahun 25, mendefinisikan bahan ajar sebagai segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Menurut Kusnandar, bahan ajar berdasarkan subjeknya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar. Bentuk bahan ajar ini antara lain buku, handouts, lembar kerja siswa, dan modul. Yang kedua, bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya clipping, koran, film, iklan, atau berita. Yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Keluasan cakupan materi yaitu menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman yaitu menyangkut seberapa detail konsep atau materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari dan menyampaikan materi. Yang keempat, pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Pertama, pendekatan logis dan psikologis. Materi bahan ajar dapat disusun berdasarkan pendekatan logis. Maksud logis ialah, pertama, bahwa materi ajar yang disusun cukup logis bagi peserta didik yang menerima pesan dalam bahan ajar tersebut. Kedua, bahwa bahan ajar yang disusun dimulai dari bagian menuju keseluruhan, sederhana, menuju yang kompleks, nyata ke abstrak, dan dari bagaimana menjadi mengapa. Yang kedua, pendekatan spiral. Pendekatan ini dikembangkan oleh Brunner. Bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok bahasan tertentu. Dari topik atau pokok bahasan tersebut, bahan diperluas dan diperdalam. Topik atau bahan ajar tersebut adalah sesuatu yang populer dan sederhana, tetapi kemudian diperluas dan diperdalam dengan bahan yang lebih kompleks. Yang ketiga, pendekatan hierarki. Pendekatan ini dikembangkan oleh Robert Gagne dengan prosedur sebagai berikut. Tujuan-tujuan khusus pembelajaran dianalisis, kemudian dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hierarki tersebut menggambarkan urutan kemampuan bawahan apa yang mula-mula harus dikuasai oleh siswa berturut-turut sampai pada kemampuan bawahan terakhir. Yang kelima, langkah-langkah menentukan materi bahan ajar. Menurut Depdiknas, langkah-langkah pemilihan bahan ajar yaitu sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.